Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda Supra GTR 150 warna eksklusif matte red terbaru 2021. Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights, and I'm drowning in the noise like a free fall, walking along my path for too long. Save myself from the visions in my mind. Save myself from the what I have to find. And I can take it all away. All of my dreams are fading. Save myself from the visions in my mind. Save myself. Bicara soal harga, motor ini dibanderol di 24.692.000 OTR Jakarta, dan ini adalah versi terbaru dari Supra GTR di tahun 2021. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Dari batok kepalanya dulu brosis. Untuk bagian batok kepalanya menggunakan warna full hitam doff. Terdapat tekstur seperti karbon pada bagian sisi kanan dan sisi kirinya, dan kita bisa melihat di sini lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya sangat luar biasa. Ditambah dengan tampilan headlamp yang sudah menggunakan full LED. Pada bagian reflektornya ini menggunakan warna smoke brosis, sehingga memberikan kesan yang lebih mewah. Dan untuk headlampnya sendiri terpisah antara sisi atas dan sisi bawahnya. Kemudian pada bagian dalamnya ini warnanya juga agak sedikit hitam, jadi memang tampak terlihat lebih garang ya, lebih maco. Kemudian di bagian atasnya di sini terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna silver. Dan untuk bagian dasi depannya ini menggunakan warna full hitam. Kemudian pada bagian tengahnya terdapat tekstur seperti karbon. Jadi banyak tekstur-tekstur seperti ini pada Supra GTR warna merah hitam ini ya. Kemudian di sini terdapat stripping garis seperti ini, perpaduan antara warna merah dan warna silver. Untuk dudukan plat nomornya ini menggunakan bahan plastik brosis, yang bisa dibilang ini tipis banget sih. Jadi menurut saya plastik seperti ini kurang kokoh ya jika dibandingkan dengan besi yang mungkin bisa bertahan lebih lama. Lanjut ke bagian fairingnya brosis, kita bisa melihat di sini sudut-sudut yang sangat lancip menggunakan warna full hitam. Nah, untuk posisi sennya dia berada di bawah sini. Kemudian di bagian depan terdapat lampu senja brosis, ini dia di bagian depan. Dan untuk sennya sendiri masih menggunakan bohlam biasa. Ini dia tampilannya. Kemudian di bagian moncong depannya sini, di sini terdapat lubang yang di dalamnya ini adalah klakson brosis. Jadi klaksonnya dia di tengah sini. Lanjut ke bagian samping. Nah, ini dia untuk tampilan sampingnya. Warnanya mewah banget, madu banget antara hitam dan merahnya. Semua menggunakan warna full doff karena ini warna eksklusif. Ini dia untuk tampilan warna sampingnya. Dia menggunakan warna merah doff. Di sini terdapat tulisan GTR yang sangat besar berwarna silver. Silver atau abu-abu, lebih ke abu-abu sih ya. GTR. Kemudian ada garis abu-abu juga, bawahnya lagi hitam. Kemudian ada garis lagi ke bawah menggunakan warna abu-abu. Dan yang paling keren di sini adalah logo Hondanya ini menggunakan emblem brosis. Jadi bukan stripping, khusus yang versi eksklusif. Lanjut ke bagian bawah, dia full merah. Kemudian di bagian depannya atau covernya sini, undercoilnya dia menggunakan warna hitam berbahan plastik kasar. Lanjut ke bagian kaki-kaki depan brosis. Untuk bagian shocknya atau suspensi depannya ini mengusung shock teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff di sini. Jadi untuk semua warnanya ini mengusung warna doff ya, baik merah maupun hitamnya. Untuk bagian spakbornya ini menggunakan warna merah brosis, dan kita bisa melihat di sini untuk lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya sangat luar biasa. Dan untuk bagian belakangnya dia menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam di sini. Kemudian untuk bagian pengeremannya tentunya sudah dibekali dengan disc brake, hanya saja untuk disknya masih menggunakan tipe standar, jadi belum menggunakan tipe wave. Dia tidak terdapat lekukan-lekukan pada bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston berwarna emas di sini.
Kemudian untuk bagian velgnya, dia mengusung velg berbentuk V pada bagian palang-palangnya. Ukuran ban depan menggunakan 90/80 ring 17 dan sudah mengusung ban tubeless. Sekarang kita naik ke bagian kokpitnya brosis. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilan. Speedometer atau panel meternya mengusung full digital dengan beberapa indikator yang sangat lengkap dan sangat mudah dibaca tentunya. Hanya saja memang motor ini belum terpasang aki brosis, jadi saya tidak bisa menyalakan untuk melihat tampilan speedometernya. Di sini terdapat indikator seperti sen di bagian kiri dan kanan, kemudian ada indikator netral, lampu jarak jauh, mil injeksi, kemudian di sini RPM ya di bagian atas. Hanya saja minusnya di sini dia tidak terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Jadi hanya digital polos seperti ini. Dan kurang lebih tampilannya ini memang sama persis dengan yang digunakan di Honda Sonic. Lanjut kita bahas ke bagian samping-sampingnya. Nah, di bagian bawahnya sini terdapat logo Honda 3D. Sayap mengepak perpaduan antara warna hitam dan warna krum. Kemudian samping-sampingnya seperti bagian depan sama dia menggunakan motif seperti karbon hingga ke bagian bawah. Kemudian untuk tombol-tombolnya sendiri di sini terdapat saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson dan sen. Sedangkan di sebelah kanan hanya terdapat tombol starter karena motor ini belum dibekali dengan engine cut brosis. Sekarang kita lanjut bahas ke bagian kunci kontaknya. Untuk bagian kunci kontaknya masih menggunakan kunci kontak manual, belum dibekali dengan smart key atau keyless, dan belum terdapat fitur alarm maupun answer back. Jadi dari segi keamanan hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, yang menurut saya memang dari segi keamanannya sendiri agak sedikit kurang ya, karena motor ini belum punya alarm. Kemudian untuk bodi bagian tengahnya sini brosis, sangat luar biasa menurut saya karena di sini terdapat sudut-sudut yang sangat lancip, kemudian ada sirip-sirip di sini, lubang-lubang yang semakin mempermanis tampilan dari bagian tengahnya sini. Dan untuk teksturnya dia ada bintik-bintik seperti ini dan garis-garis, jadi nggak monoton, lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya oke banget menurut saya, dan tampak terlihat sangat padat ya di bagian tengahnya sini. Nah, untuk bagian sampingnya dia menggunakan motif seperti karbon, jadi seperti yang saya tadi bilang di awal, hampir semua menggunakan motif seperti ini di bagian atas, depan, samping, hingga ke bagian belakangnya. Tapi memang sangat luar biasa dengan motif seperti ini, memberikan kesan yang lebih mewah dan lebih garang juga sih ya, hitamnya nggak monoton. Sekarang kita bahas ke yang paling utama brosis, yaitu bagian mesinnya. Untuk mesinnya sendiri mengusung mesin injeksi 150 cc bertipe DOHC, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin 1,1 liter, dan motor ini mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Dan jika kita melihat di tampilan mesinnya ini, dia menggunakan warna full hitam doff, kesannya garang ya, maco banget. Warnanya juga madu banget antara blok mesin dan bagian bodi-bodinya. Dan kita masih bisa melihat di sini brosis untuk fitur kickstarter yang sekarang sudah tidak tersedia di CBR dan CB. Jadi rata-rata fitur kickstarter ini sudah dibuang, tapi di Supra GTR masih tersedia brosis. Kemudian untuk bagian step depannya dia tidak bisa terlipat. Jadi menurut saya minusnya ini dia ya, dia tampilannya agak sedikit jadul dan dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Kemudian untuk bagian step belakangnya ini lebih terlihat sporty sih, menggunakan warna silver. Nah, untuk bagian stepnya dia terdapat klik-klikan, tidak dibalut dengan karet pada bagian permukaannya, sehingga kesannya memang lebih sporty jika dibandingkan dengan step yang modelnya seperti ini. Nah, untuk bagian knalpotnya ini menggunakan warna full hitam dari bagian leherannya sampai dengan selincernya. Di sini dibalut dengan cover muffler yang menurut saya ukurannya cukup panjang, berwarna hitam doff. Dan lagi-lagi pada bagian cover mufflernya terdapat tekstur seperti karbon di sini, dan ada lubang-lubang atau sirip di bagian depannya. Sementara di bagian ujung di sini terdapat end cap berwarna silver brosis yang memberikan kesan lebih sporty lagi untuk bagian knalpotnya. Naik lagi ke bagian joknya. Untuk joknya sendiri ukurannya tidak terlalu lebar, tentunya menyesuaikan ukuran bodinya, dan tidak terlalu panjang. Bahannya sendiri menurut saya ya bisa dibilang nggak terlalu empuk dan nggak terlalu keras ya, menggunakan warna full hitam. Kemudian untuk tangki bahan bakarnya dapat menampung sebanyak 4,5 liter, jadi cukup besar untuk sekelas motor 150 cc dengan bentuk seperti ini. Kemudian di bagian depan di sini ada filter udara, jadi motor ini sama sekali tidak terdapat bagasi brosis. Lanjut lagi kita ke bagian bodi belakangnya. Dan untuk bagian bodi belakangnya ini juga sangat luar biasa perpaduan warnanya. Di bagian atas dia menggunakan warna hitam doff, di bagian bawahnya menggunakan warna merah doff atau matte red. Di sini terdapat tulisan Supra.
berwarna merah, sedangkan ada GTR 150 menggunakan warna abu-abu. Di bagian bawahnya dia terpisah bodinya. Nah, di bagian bawahnya sini terdapat striping garis abu-abu dan hitam. Terdapat tulisan 6-speed DOHC di sini berwarna hitam dan merah pada bagian depan. Untuk bodinya, sisa-sisanya ini menggunakan warna full hitam. Frame-nya menggunakan warna hitam. Kemudian untuk bagian bodi belakangnya brosis, ini dia tampilannya. Dia full hitam pada bagian atas, jadi menyatu di bagian belakangnya sini dengan bagian depannya. Dia menjadi satu menggunakan full hitam. Di sini terdapat striping bertuliskan Honda pada bagian atas berwarna abu-abu. Dan untuk bodi bagian bawahnya sini, dia menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam dan terdapat tekstur seperti karbon lagi di sini. Jadi tekstur karbonnya memang banyak banget ya di hampir seluruh bodinya. Kemudian di bagian spakbornya juga terdapat tekstur-tekstur seperti karbon. Spakbornya sendiri ukurannya sangat besar brosis dan cukup panjang. Tentunya melindungi kalian yang dibonceng di belakang ya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Dan untuk stennya sayang sekali masih menggunakan bohlam biasa dan masih jadul tampilannya. Jadi belum menggunakan sen LED seperti motor-motor Honda zaman sekarang. Dia masih menggunakan model bohlam seperti ini berwarna kuning. Dan untuk stop lampnya dia juga sama masih menggunakan bohlam biasa dibalut dengan mika berwarna merah. Jadi untuk stopnya dengan sennya dia terpisah sehingga memberikan kesan yang lebih sporty menurut saya. Lanjut kita ke bagian kaki-kaki belakangnya brosis. Untuk pengereman bagian belakang tentunya juga sudah dibekali dengan disc brake dengan disc tipe standar, belum menggunakan tipe wave. Kaliper seperti biasa Honda menyematkan merek Nissin tentunya, satu piston berwarna emas di sini. Kemudian untuk ukuran ban belakang dia menggunakan 120/70 ring 17 tubeless. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal, bannya sudah mengusung ban tubeless brosis. Sekarang kita beralih ke sisi sebelah kiri. Untuk bagian armnya brosis, dia masih menggunakan arm berbentuk kotak seperti ini. Ya seperti arm-arm motor bebek pada umumnya ya. Dia menggunakan warna full hitam glossy. Kemudian di bagian atasnya terdapat cover rantai berbahan plastik kasar. Untuk ukuran gear belakangnya brosis, dia menggunakan mata 4/4 brosis. Kemudian untuk bagian shock belakangnya dia sudah dibekali dengan monoshock, posisinya berada di tengah dengan shock berwarna full hitam glossy di sini. Hanya saja untuk shocknya sendiri tidak bisa di setel brosis. Jadi hanya tersedia satu posisi saja untuk bagian shock belakangnya. Nah, jadi ini dia brosis tampilan full body dari Honda Supra GTR 150 eksklusif matte red terbaru 2021. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Jadi buat kalian yang tinggal di area Bekasi dan sekitarnya, berencana akan melakukan pembelian Honda Supra GTR dan produk-produk Honda lainnya, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Oke brosis, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk brosis semua yang mau beli Honda Supra GTR di tahun 2021. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo. Sampai jumpa.